Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken Sri Wiji Utami. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baruilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PA. Kami persilakan.
sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Dalam sebuah film anak-anak sering ditampilkan seorang anak kecil yang mana di sebelah kiri ada makhluk yang bersayap, digambarkan malaikat. Malaikat ini berkata kepada anak kecil untuk mengajak anak kecil untuk melakukan hal-hal yang baik. Sementara di sebelah kiri ada makhluk yang menyeramkan, wajahnya merah, telinganya panjang, tinggi, menyeramkan. Makhluk ini mengajak anak kecil tersebut untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tayangan ini, film ini merupakan sebuah gambaran yang ada dalam diri manusia, di mana diri manusia memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, manusia mau melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sementara di sisi yang lain, mau melakukan hal-hal yang jahat. Itu artinya apa? Bahwa di dalam setiap diri manusia itu memiliki kekurangan, keterbatasan. Keterbatasan di dalam mendengar firman Tuhan, di dalam mendengar untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita dapat mendengar suara Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, membuka hati, mau untuk hidup dipimpin oleh
Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tema renungan pada pagi hari ini, Majelis Sinode memberikan judul Totalitas Karya dan Kasih Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1, ayat yang kedua. Ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ini mau menyampaikan bahwa dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada umatnya itu melalui perantaraan nabi-nabi. Dan di ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Di dalam perjanjian baru saat ini, di zaman anugerah, Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berbicara mengenai totalitas dan karya kasih Allah, tentu tidak terlepas dari peristiwa atau sejarah yang pernah ada. Kita mengetahui pada awalnya hubungan Allah dengan manusia begitu harmonis, namun telah menjadi rusak karena dosa manusia. Apakah ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berhenti mengasihi manusia? Tentu tidak. Tuhan begitu mengasihi umatnya. Bahkan Tuhan sendiri datang ke dalam dunia dalam rupa manusia demi kebaikan dan keselamatan umatnya. Bukankah itu sebuah karya dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Tuhan benar-benar totalitas, tidak setengah-setengah dalam mengasihi umatnya. Lalu bagaimana dengan kita di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, perkembangan teknologi yang begitu banyak, tantangan dan tekanan hidup yang dihadapi? Apakah kita benar-benar mengasihi dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan? Seringkali kita lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus terus berkarya dalam melanjutkan kasih dan penyertaan di dalam kehidupan kita. Seringkali lupa ada Roh Kudus yang senantiasa mau untuk memimpin kehidupan kita. Kita seringkali mengatakan, ya, aku akan dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Namun tanpa kita sadari, kita masih sering ragu, dan dengan karya dan kasih Allah, ketika diperhadapkan dengan persoalan, kita sudah mulai goyah. Kita sudah tidak lagi setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan oleh karena karya kasih Allah atas penyertaannya dalam kehidupan kita di sepanjang tahun yang lalu. Suka, duka, silih berganti boleh kita lalui, dan kita boleh berada, hadir di tahun ini, di tahun yang baru, tahun 2023. Kita semua juga boleh datang untuk beribadah. Itu semua karena karya dan kasih Allah. Itu semua oleh karena penyertaan Allah. Semua itu atas kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur atas segala karya dan kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini, kita semua diingatkan bahwa apapun yang dihadapi, baik itu badai kehidupan, tantangan perkembangan teknologi, baik itu masalah kesehatan di dalam kehidupan kita, baik itu dalam masalah perekonomian, masalah pekerjaan, apapun itu, baik itu dalam masalah kerukunan, keharmonisan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di tengah-tengah persekutuan, bahkan ketika di tengah-tengah masyarakat dimanapun. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mau membuka hati,
mau hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita untuk senantiasa dengan segala kekurangan keterbatasan hamba, keterbatasan yang kita miliki sebagai umat Tuhan, dimampukan dalam pimpinan Roh Kudus, dimampukan untuk dapat mendengar suara Tuhan, dimampukan untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa kebaikan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Allah Bapa kita yang dengan sungguh berkarya dan mengasihi kita, maka hal yang sama juga harus kita lakukan. Totalitaslah dalam berkarya dan memancarkan kasih Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat sapaan firman-Mu di pagi minggu hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa kami mau hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan segala kekurangan keterbatasan kami dimampukan untuk mendengar suara Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga melalui sikap hidup kehidupan kami ya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersatu hati, berdoa kepadamu ya Tuhan, buat kehidupan kami, segenap umat-Mu, yang boleh hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini, baik yang tua, baik yang muda,
baik lansia maupun anak-anak, baik anggota tetap maupun simpatisan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pribadi masing-masing pribadi, baik itu berkat kesehatan, baik itu akan kesejahteraan. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa bagi umat-Mu yang belum dapat hadir dalam ibadah pada hari ini, karena keterbatasan, karena kelemahan tubuh, sakit, penyakit, baik Bapak Joni Samuel, baik itu Bapak Tutasoid, baik itu Ibu Mike. Tuhan Yesus yang memberkati, menjamah bagian tubuhnya yang sakit, sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kesehatan yang dari-Mu Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak dapat hadir karena keterbatasan fisik, Tuhan Yesus yang memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Biarlah mereka juga merasakan sukacita, oleh karena Tuhan yang senantiasa hadir, merawat, memelihara, memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat umat-Mu, jemaat GPB Frata Tobali, yang bersukacita atas pertambahan usia, baik itu usia kelahiran, baik itu usia perkawinan. Tuhan Yesus memberkatinya, sehingga ketika bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan bagi penata layanan di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Frata Tobali, di dalam setiap ibadah, dalam setiap pelayanan di sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa hadir untuk memimpin, menyertai, memberkatinya, sehingga setiap pelayanan berjalan dengan baik dan benar, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mendatangkan sukacita, damai sejahtera Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Segala kebutuhan keperluan di dalam pelayanan, Tuhan yang memberi, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan yang telah kami laksanakan, setiap pelayanan yang kami laksanakan itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Frata Tobali. Kami berdoa buat pendeta Evi yang melayani di tengah-tengah persekutuan jemaat GPB Frata Tobali, yang mana didampingi suami terkasih Bapak Rumanggit. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati, baik itu kesehatan, kesejahteraan, kesetiaan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Kami percayakan itu sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkati setiap para pemimpin yang mengambil kebijakan, yang melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Berkati dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab, takut akan Tuhan, sehingga memberi kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami pada pagi hari ini. Doa dan permohonan kami pagi hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena masuk dalam pengucapan syukur, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Bapak Melki Barus, Ibu Natalia. Kami persilahkan.
Aku akan selalu bernyanyi tentang kebaikan-Mu. Aku suka suaramu yang selalu mengingatkan aku untuk bisa melalui kesusahan di hidupku. Dan di malam yang gelap pun, Tuhan selalu dekat denganku. Aku mengenalmu sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, sehingga aku selalu hidup dalam kebaikan Tuhan. Karena kebaikan-Mu selalu ada padaku, dan hidupku telah ditetapkan. Aku berserah hanya kepadamu. Sepanjang hidupku, Tuhan setia. Sepanjang hidupku, Tuhan sangat baik. Aku akan selalu menyanyikan kebaikan untuk Tuhan. I love you, Lord. Aku mencintaimu, Tuhanku, Yesusku. Love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held from the moment that I have become till I lay my lid. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Terima kasih buat kesaksian pujian baik dari PLKPA dan juga dari Ibu Natali bersama saudari Mona. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadilah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, kami silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak mendengarkan warta jemaat
Minggu tanggal 8 Januari 2023 dalam kehangatan kasih Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Paprata Tubali yang melayani dalam ibadah hari Minggu pertama sesudah Epifani menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah ini, jika membutuhkan pelayanan dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini selesai. Karena minggu ini masih suasana tahun baru, kami jemaat dan juga Majelis Jemaat GPIB Prata Tubali mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk bisa ibadah di minggu kedua di tahun 2023 ini. Warta jemaat yang pertama pada minggu ini yaitu petugas pelayan di hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 untuk pelayan firman sampai P6 itu majelis jemaat. Kemudian untuk kantoria pada tanggal 15 Januari 2023 Ibu Nova, kemudian organisnya Bapak Paulus, kemudian sound systemnya Bapak Semiring, Impolku Saudara Mona, multimedianya Saudara Melki. Dimohon kepada yang bertugas untuk pelayanan minggu depan supaya ingat dan dipersiapkan pada minggu ini. Kemudian yang kedua, jadwal ibadah rumah tangga pada hari Rabu tanggal 18 Januari, ibadah rumah tangga pembukaan pada tahun ini akan dilaksanakan di gereja. Pelayan firman Ibu Pendeta Evi J. Rumanggit Jebua, kemudian pelayan liturgos Diaken Masrina Siagian. Kemudian jadwal ibadah Pelkat PKP ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 masuk pukul 17 WIB. Pelayan firman Pendeta Evi J. Rumanggit Jebua, pelayan liturgos pengurus Pelkat PKP bertempat di gereja. Kemudian Pelkat GP pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 masuk jam 17 WIB. Pelayan firman Pendeta Evi J. Rumanggit Jebua, pelayan liturgos pengurus Pelkat GP tempat di gereja. Kemudian Pelkat PKB dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 masuk pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Evi J. Rumanggit Jebua, pelayan liturgos pengurus Pelkat PKB bertempat di gereja. Kemudian untuk Pelkat PKLU dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 masuk pukul 18 WIB. Pelayan firman Pendeta Evi J. Rumanggit Jebua, pelayan liturgos pengurus Pelkat PKLU bertempat di gereja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 masuk jam 17 WIB ibadah Pelkat PKP bertempat di rumah Ibu Rustiningsi. Pelayan firman Diaken Masrina RW Siagian. Kemudian yang berikutnya ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IMPA. Ibadah hari Minggu pelayanan anak mulai dilaksanakan kembali pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 atau minggu depan. Jadi mulai minggu depan PLKPR akan melaksanakan ibadah pelayanan anak. Kemudian pada hari Minggu persekutuan taruna juga sudah dimulai. Jadi dimelaksanakan tetap
sama dengan Pelkat PA tanggal 15 Januari. Waktunya sama dengan minggu-minggu sebelumnya atau tahun 2022. Kemudian yang berikutnya, ibadah pengucapan syukur. Sebagai ungkapan syukur memasuki rumah baru, keluarga Bapak Sutomo mengundang seluruh majelis jemaat dan warga jemaat untuk menghadiri ibadah ucapan syukur pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 waktu pukul 16 WIB sampai selesai. Alamat Jalan Gang Maju, Dusun Tambang 9, Desa Gadung, Kecamatan Towali, RT 03 nomor 218. Pelayan firman Ibu Pendeta Evi Rumangge Zebua. Pelayan liturgos Penatua Joni Samuel. Jadwal persiapan presbiter dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 18.30 sampai 20.30 WIB. Bagi yang berhalangan hadir dimohon untuk menginformasikan kepada KMJ dan akan digantikan oleh yang hadir dalam persiapan. Kemudian berikutnya persiapan dan latihan tim musik. Dalam rangka pelaksanaan ibadah Nuansa Pemuda minggu kelima pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, maka tim musik beserta pemandu lagu dalam ibadah minggu akan latihan setiap hari Senin dan Jumat pukul 19 WIB di gereja. Majelis pendamping Bapak Diaken terdiri orang. Anggota tim musik terdiri dari Abel Barus, Marbet Simbolon sebagai gitar, Agus Simbolon, kajon, Mas Budi, bass. Pemandu lagu Ibu Grace, Hana Lumbangaul, Inge Hutasoid, dan Mona. Paduan suara GP latihan setiap hari Kamis dan Jumat pada pukul 17 WIB yang dilatih oleh Ibu Grace di gereja. Latihan dimulai tanggal 9 Januari 2023, diharapkan kehadirannya. Kemudian Germasa bidang PPSDI, jadwal pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat. Pemilihan calon Pelkat, calon pengurus Pelkat dan pelayan Pelkat dilaksanakan 2 tahap, yaitu tahap pertama tahap kesediaan calon. Tahap kesediaan calon dari masing-masing Pelkat akan dilaksanakan hari ini, Minggu 8 Januari 2023, sesudah ibadah minggu. Masing-masing calon yang terpilih dapat mengambil formulir dari Saudara Hana Lumbangaul selesai pencalonan. Langsung diisi dan dikembalikan pada hari yang sama kepada Saudara Hana Lumbangaul. Dimohon perhatian aktif dari para majelis pendamping untuk masing-masing Pelkat agar mengkoordinasikan kegiatan tersebut. Tahap kedua, tahap pemilihan. Tahap pemilihan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2023, selesai ibadah minggu. Dimohon perhatian aktif dari para majelis pendamping untuk masing-masing Pelkat agar mengkoordinasikan kegiatan tersebut. Selama pencalonan dan pemilihan berlangsung, seluruh PHMJ dan majelis pendamping diwajibkan berada di tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, nanti setelah selesai ibadah kita akan melaksanakan pemilihan calon pengurus. Jadi minggu ini ditentukan dulu calonnya, minggu depan baru pemilihannya, supaya dibuat nanti untuk formulir pemilihannya. Jadi nanti sebelum selesai ibadah kita duduk dulu untuk menentukan calon yang akan dipilih untuk pengurus dan pelayan Pelkat. Untuk laporan keuangan dapat kita baca dalam Warta Jemaat. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Majelis Jemaat GPIB Frata Tobali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, persepuluhan, diakonia, serta syukur jemaat simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu Saudara
apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat dihubungi PHMJ setelah ibadah minggu selesai. Demikian Warta Jemaat Minggu tanggal 8 Januari 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat GPIB Pratato Bali dalam menjalankan setiap kegiatan minggu berjalan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.